Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Saudara, bagaimana caranya kita bisa melawan setan? Firman Tuhan katakan, kuncinya firman adalah merupakan pedang roh. Amin. Makanya penting saudara membaca Alkitab. Hati kita ini diisi dengan firman. Itulah peluru melawan setan. Amin. Contoh saudara, Yesus pada waktu dia di padang gurun, setan bilang begini, Yesus rasa lapar. Jika engkau anak Allah, coba engkau buat batu ini jadi roti. Kamu kan sudah lapar, makan aja, nggak apa-apa kok. Saudara-saudara tahu Yesus lawan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Amin. Yesus bilang begini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari perkataan Allah. Amin. Setan tidak senang lagi, dia datang lagi. Setan bawa Yesus ada di bimbingan baik Allah. Kemudian setan bilang begini sama Yesus, jikalau engkau menjatuhkan dirimu dari atas, di bawah sana itu ada malaikat yang akan menatang kamu. Coba kamu lompat dari atas. Enggak apa-apa kok, lompat aja. Terus apa Yesus bilang? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu Alkitab juga kan? Firman. Akhirnya yang terakhir, setan gak puas lagi. Jadi setan itu punya 1000 banyak macam cara melawan manusia dengan cara yang licik. Amin. Karena firman Tuhan berkata, setan menyodorkan segala sesuatu melalui keinginan manusia. Makanya manusia banyak kali jatuh lewat keinginan. Itu ada di dalam kitab Yakobus. Haleluya. Ya. Akhirnya setan bilang begini. Setan bawa Yesus di gunung yang tinggi. Dia bilang, dia perlihatkan semua kerajaan dunia. Oh Yesus, coba engkau lihat, semua kerajaan ini aku punya. Jikalau engkau sujud menyembah kepadaku, aku akan berikan kekayaan ini kepadamu. Saudara, setan juga bisa menawarkan kekayaan. Ya, terkadang mungkin saudara mencari kekayaan datang kepada dukun. Saudara mungkin cari harta datang kepada dukun. Ya, atau saudara mungkin mau cari jodoh juga datang kepada dukun. Ya kan? Atau mungkin saudara mau cari ilmu kebal. Biasanya kan orang kalau keluar dari kampung ada ilmu kebal, datang lagi kepada dukun. Bukan dia datang kepada Tuhan, tapi datang kepada dukun. Haleluya. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Saudara, setan bilang begini, semua kerajaan ini aku punya. Jikalau engkau sujud menyembah kepadaku, aku akan berikan kerajaan ini. Yesus bilang, nyala iblis, ada tertulis, engkau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu. Amin. Lawan setan dengan firman Allah. Amin. Makanya penting firman Allah dalam hati kita. Saudara, terkadang saya mau kasih tahu, ya, misalnya Ibu Moma ada gesekan dengan ini. Sebenarnya saudara yang membuat mereka bertengkar siapa? Marintan tahu nggak? Yang membuat mereka dua bertengkar siapa? Setan. Ya. Bukan mereka dua keinginan, tetapi setan. Setan kasih rasa panas dalam hati. Ayo hantam aja, hantam aja, hantam aja. Saudara, itulah setan. Ya. Makanya Tuhan bilang, lawan kita bukan darah dan daging, tapi lawan kita adalah iblis. Amin. Coba saya bisa tampilkan Efesus 6 ayat 12. Saudara, ini baca baik-baik ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Darah dan daging ini berbicara manusia yang punya darah dan punya daging. Amin. Lawannya Ibu Boma bukan Ibu Minja, tetapi yang membuat mereka berperang adalah setan. Amin. Dia bilang, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Lawan kita setan. Haleluya. Saudara, terkadang ketika mungkin ada di antara jemaat
yang kedapatan saya melihat melakukan kesalahan, aku panggil, aku tegur, ya, aku panggil secara nyata, aku tegur. Kalau dia menerima teguran saya, puji Tuhan, berarti dia orang yang mau bertobat. Tapi kalau dia, saudara, ketika saya tegur menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, itulah kesempatan setan akan mengambil dia kembali, menaruhkan rasa dendam dalam hati. Haleluya. Makanya firman Tuhan bilang, saudara, tegur nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Makanya lebih baik aku tegur secara nyata daripada aku ngomongin ke belakang, saudara. Ya, aku panggil, aku tegur. Kalau dia dengar nasihatku, puji Tuhan, berarti dia orang yang mau berubah. Tapi kalau dia tidak mau dengar, berarti dia memberikan kesempatan kepada iblis untuk bisa mengambil dia kembali. Haleluya. Haleluya. Saudara, memang menjadi hamba Tuhan itu berat. Berat, saudara. Ketika kita menegur jemaat, terkadang takut. Tuhan, kalau dia tersinggung, gak mau sembahyang, gimana Tuhan? Tiba-tiba Tuhan bicara dalam roh. Sampaikan aja. Kalau engkau tidak menyampaikan, dosanya, nyawanya kamu yang tanggung. Tapi kalau engkau sampaikan, engkau menyelamatkan nyawanya, nyawamu sendiri engkau selamatkan. Amin. Makanya saudara, kalau saya panggil, saya tegur, jangan pernah marah. Amin. Haleluya. Saudara, jadi setan yang membuat kita berperang, setan yang membuat kita bertengkar. Makanya kalau ada masalah, selesaikan secara baik-baik. Panggil, ya. Kalau saudara tidak mampu menyelesaikan secara pribadi, datang sama hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Amin. Datang ke Pak Yunus kah sebagai majelis, atau ke siapakah, saudara. Mau datang sama kami juga gak masalah, ya. Selesaikan secara damai. Saudara, akhirnya harus berdamai. Sebab apa, saudara? Ada satu ketika, saudara, ini anak Tuhan, ya, dia bertengkar dengan tetangganya. Dia menyimpan kepahitan, aduh, pokoknya luar biasa, saudara. Yang satu ingin minta maaf, yang satu nggak mau maafin, malah dia tutupin pintu. Saudara tahu, satu ketika orang yang tidak mau memaafkan, dia menderita penyakit kanker, ya. Karena firman Tuhan katakan begini, saudara, jika engkau tidak mau mengampuni orang yang bersalah, aku juga tidak mau mengampuni kamu, ya. Sedangkan kita aja tidak mau mengampuni orang yang di depan mata kita, bagaimana Tuhan akan ampuni kita? Itu kata Tuhan, ya. Akhirnya saudara, dia dapat penyakit kanker. Ketika dia mendapatkan penyakit kanker, panggil pendeta, doakan. Tiba-tiba Tuhan berbicara sama pendeta itu, jangan kau doakan, percuma aja kau doakan, dia aja kepahitannya luar biasa, ya. Dia bayangkan dia membenci tetangganya itu luar biasa, sampai maki-maki, omongin ke A dan si B, luar biasa kepahitannya. Akhirnya saudara, penyakitnya mulai menjalar. Tiba-tiba pendeta bilang, Tuhan, kalau begitu dengan cara bagaimana supaya saya bisa mendoakan? Suruh dia mengaku dan suruh dia itu mengampuni tetangganya. Saudara, akhirnya pendeta langsung katakan, ada gak pernah kamu menyimpan dendam terhadap sesama? Pak Pendeta, saya ini kok benci sekali dengan dia, Pak Pendeta. Soalnya kok dia begini, dan begini, Pendeta. Aduh, sakitnya hatiku, Pendeta. Aduh. Tiba-tiba pendeta bilang begini, kalau engkau mau dipulihkan oleh Tuhan, penyakit kanker mau disembuhkan oleh Tuhan, silakan engkau berdamai dengan dia. Haleluya. Saudara, namanya sudah dalam keadaan sekarang, mau tak mau harus mengampuni. Masuk kanker, mau gimana lagi, mau tak mau mengampuni. Akhirnya dia pergi, dia menangis. Akhirnya Roh Kudus turun mengalir dalam hatinya. Dia minta ampun benar-benar dengan hati yang tulus. Saat itu juga disembuhkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, ada juga penyakit datang karena kita menyimpan kepahitan. Amin. Karena apa, saudara? Ya, Tuhan bilang, jangan menyimpan dendam sampai matahari terbenam. Kalau matahari sudah selesai dengan suami saya, saudara, saya tidak pernah munafik. Kadang saya dengan suami saya salah paham, kadang saya dengan suami saya, saudara, bertengkar. Saya tidak mau menjadi pendeta yang munafik. Tetapi paling kali kalau salah paham, sebentar malam dia sudah bujuk-bujuk, gila, berdamai lagi. Amin. Tidak boleh sampai besok pagi. Haleluya. Mana ada suami istri yang tidak pernah bertengkar? Meli, rumah tangga baru, pernah gak bertengkar dengan Asher? Pernah. Bohong ibu ini, Neno Bais, pernah bertengkar? Pernah. Pak Yunus pernah bertengkar dengan Ma? Pernah. Munafik kalau kita berkata bahwa kita hamba Tuhan yang tidak pernah bertengkar. Amin. Yang pasti, saudara,
Tuhan mengizinkan pertengkaran itu ada supaya kita saling berpikir, oh suami saya kita nggak mau begini, oh istri saya kita nggak mau begini. Jadi kita saling pengertian. Amin. Ya, saudara, saya berdiri di sini, saudara berpikir ibu pendeta ini kudus. Oh saudara, tapi saya berusaha hidup dalam kekudusan. Makanya saya terus mendoakan jemaat satu persatu. Jemaat kalau sudah tidak pernah aktif lagi, kutulis namanya. Tuhan, jamaah Sam dari pabrik. Oh datang. Puji Tuhan. Sam, apa kabar? Haleluya. Datang Pak Sam ya. Nah, sudah lama tenggelam Pak ya. Maaf Pak kalau saya sebut di mimbar ya. Tidak tersinggung kan? Tidak tersinggung. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu saudara ya. Itulah beban saya saudara. Saya mulai memperhatikan jemaat. Oh ibu Mince tidak muncul. Kenapa dia tidak muncul? Aku tagih. Bu kenapa tidak hadir? Aduh bu ketiduran. Puji Tuhan. Apa-apa bu ya? Ya. Haleluya. Saudara, saya bukan mempermalukan ibu Mince, tidak. Saya mau menelanjangi setan. Amin. Ya. Jangan malu bu ya. Pasal juga jangan malu ya. Menelanjangi setan. Amin. Karena kita berpikir, oh ibu pendeta ini sebut-sebut nama saya. Lihat aja ku hari minggu saya mau sembahyang. Gak mau lagi ku sembahyang. Kalau tapi saya percaya di sini gak begitu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya jemaat yang sudah punya mental baja. Ya, mau disinggung pun jangan pernah tersinggung. Amin. Kalau kita saudara disinggung masih mudah tersinggung, kita berarti masih kanak-kanak rohani. Masih butuh bubur, Rasul Paulus katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Jadi firman Tuhan di sini jelas. Lawan setan dengan firman. Kemudian dia bilang begini saudara ya. Pergunakanlah perisai iman. Ya. Pergunakan perisai iman saudara. Artinya kalau setan sudah mulai datang, ada rasa emosi ya. Dalam nama Yesus, keluar kau rasa emosi. Kan setan kan memberikan rasa emosi itu. Itu dalam pikiran terkadang saudara. Amin. Ya. Makanya dia bilang begini saudara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetaplah berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat tinggalkan kebenaran, berkasutkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah ini 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan sejahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Luar biasa. Ternyata saudara, cara kita melawan setan berdoa setiap waktu dalam roh. Saudara, saya kasih contoh berdoa dalam roh. Saudara pergi ke lahan ya. Contoh, bukan berdoa setiap waktu. Bayangkan setiap waktu, bukan jam. Tuhan bilang bukan jam, waktu di lahan. Nama Yesus Tuhan berkati pekerjaan kita. Nama Yesus. Itu saudara kita berdoa ya. Tuhan bilang begini, waktu murid-muridnya ketiduran, Yesus ditangkap, murid-muridnya ketiduran, tiba-tiba Yesus bilang begini, tidak bisakah kalian berjaga-jaga dalam sejam saja? Berjaga-jaga dan berdoa supaya kalian tidak jatuh dalam pencobaan. Haleluya. Berjaga-jaga dan berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Ya. Itu kuncinya saudara. Berjaga dan berdoa. Lawan dengan perisai iman dan milikilah firman Allah, karena itu adalah pedang roh. Amin. Haleluya. Jadi akhir dari kota saya ya, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau hari kebaktian, hari Minggu Raya, ibadah keluarga, jangan pernah sia-siakan hari-hari ibadah. Karena setiap apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita semua